Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa juga semoga tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada dialog pembangunan dengan tema Reflek Bandung, peluang dan tantangan dari berbagai perspektif. Sebelum mahasiswa STIE Rumah Widya Bangsa, selamat datang juga kami sampaikan kepada forum mahasiswa Ciwangi, hadirin atas kehadirannya teman-teman dari forum Bandung Timur, juga para jurnalis. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir berbagai pemateri yang luar biasa. Ada Bapak Kades Cibiru Wetan, Bapak Hadian Supriyatna, atur nuhun. Kita juga ditemani oleh Bapak Edi Sutio yang merupakan Ketua Gerakan Advokat dan Aktivis Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak. Kita juga ditemani oleh Bapak Haji Zahrial SH yang merupakan pemerhati hukum Provinsi Jawa Barat. Kita juga ditemani oleh ayahanda kita yang sudah tidak asing lagi buat kita, Bapak Imam Syafi'i sebagai MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bapak Haji Zahrial SH, waktu dan tempat dipersilakan. Saya ingin membuat relaksasi dulu. Saya minta diputar film soundtracknya Mulan. Ini film sesuai dengan profesi, dibawakan oleh Christina Alleguer. Ini film bagus sekali. Mulan itu sambil jalan bisa itu dikasih keras. Dia kenapa menjadi pergi ke Medan Selang? Karena pada saat itu ada aturan bahwa setiap keluarga harus mengirimkan seorang laki-laki untuk berperang. Dia punya pemandangan berbeda. Sebelum ini kita lanjut, ini masih berkaitan. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kades. Saya bisa bertemu di Kades hari ini. Kades ini orang hebat, perlu diketahui. Tetapi kehebatan Kades bukan Kades yang ngomong, tapi dunia yang mengabarkan. Prestasinya anti korupsi, desa anti korupsi. Prestasinya keterbukaan informasi publik. Bukan Kades, saya Kades, saya orang dulu, saya orang kita, bukan. Begitu Mulan, dia tunjukkan dirinya bukan oleh diri, tapi oleh prestasi, oleh kehebatan, oleh jago kumpulnya, jago bertempurnya. Dan Pak Kades itu. Inilah refleksi kita Kades. Refleksi kita bagaimana menjadikan angka-angka ini benar. Inilah yang menyebabkan pada akhirnya orang Australis Ausilum Wahid Bil Integrim Hobi adalah sia-sia bagi seorang yang melawan hukum, namun dia sendiri berlindung pada hukum. Giro, you back of Rubis, bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kita membuang sampah, keluar lagi sampah lagi, membuang sampah lagi. Jadi mudah-mudahan Kabupaten Bandung ke depannya menjadi lebih hebat, dipimpin oleh orang-orang hebat yang penuh dengan dosa. Terima kasih. Atas pemaparan materinya yang cukup menggugah sebagai pemanasan kita untuk berdiskusi di sore hari ini. Baik teman-teman, untuk pemateri selanjutnya ada dari Bapak Kades Cibiru Wetan kepada Bapak Hadian Supriyatna SP, waktu dan tempat dipersilakan. Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber yang pertama Pak Haji Zahrial, luar biasa refleksinya
ada pragmatisme, kemudian klaim, diajak untuk berefleksi menjadi sebuah kerja nyata dalam kontrol publik. Itu menjadi penting bagaimana rakyat bisa mengikut di desa. Sudah ada BPD, mekanisme keterwakilan untuk pengawasan kinerja. Yang kedua, si kepala desa itu harus ada hak rakyat dalam pembangunan, bukan hanya menjadi objek tapi juga dilibatkan dalam ini kolektivitas. Itulah perlu dari undang-undang desa itu kolektivitas. Implementasi kesatuan teori nilai dan tindakan. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak akan ada menteri tersangkut korupsi, tidak akan ada gubernur tersangkut korupsi, tidak ada bupati tersangkut korupsi, dan para kepala desa yang inkrah tindakan korupsi, karena dia menjalankan kesatuan teori nilai dan tindakan. Ini yang saya dapat tangkap. Terima kasih Kang Haji Syariah. Mudah-mudahan refleksinya ini senantiasa menjadi energizer pemicu saya untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, tepuk tangan ke beliau ya. Yang kedua yang saya hormati Bang Edi Sutio. Beliau adalah pemerhati, praktisi, pegiat media, sekaligus juga teman diskusi. Kadang-kadang kalau berdebat sampai tengah malam saling mengulas pandangan kita masing-masing ya Bang ya. Tetapi ujungnya sampai kepada satu kepahaman bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak dan kita wajib berlaku. Dan yang ketiga, narasumber hebat ini Kang Imam, pegiat pendidikan. Sebenarnya yang kalau kita bicara tentang kecamatan Cilember, indeks pembangunan manusia, kalau pendidikannya tinggi itu salah satunya adalah kontribusi Mang Imam selaku pendidikan. Nah itu yang menarik. Saya sepakat bahwa sebuah keberhasilan itu bukan karena kultus individu, tetapi berawal dari sebuah kolektivitas. Ada peran semua komponen meskipun kecil. Jadi menjadi pemimpin itu yang paling pertama boga gagasan itu jangan majukan desa. Itu yang penting. Yang kedua, gagasan itu diedukasi ke masyarakat dan diyakinkan. Kalau masyarakat percaya kepada saya, Ciberwetan akan berubah. Karena prinsipnya waktu itu adalah saya pernah jadi ketua BPD, saya pernah jadi ketua LPM. Saya ingatkan ke para kades selama desa yang maju kudu kieu. Tapi problemnya Bang Edi juga menyaksikan berapa periode Ciberwetan standar saja, bahkan tidak ada lembaga. Maka ada satu hal yang membisikkan kepada saya, manakala lidah Anda tidak mampu berubah, maka satu-satunya cara untuk berubah Anda harus punya kewenangan. Maka untuk itu rebutlah kewenangan. Anda harus jadi kepala desa. Bahkan sampai hari ini pun pengetahuan yang saya miliki, skill yang saya miliki, saya transformasikan. Karena saya tidak berpikiran bahwa Ciberwetan periode berikutnya itu harus hadiah sosial. Tetapi siapapun yang mampu bahwa Ciberwetan lebih baik, hayo maju kembali untuk menjadi calon pemimpin di desa Ciberwetan. Itu yang kita lakukan. Ini prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip dasar ini jangan sampai kita terlalu sundol kepada lawan politik, kita terlalu takut diberikan. Selama kita berjalan di rel yang baik, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kita. Itu yang penting. Kan desa percontohan anti korupsi. Karena ada problem dalam pengelolaan negara, baik itu tata waktu maupun implementasi dan tata belanja serta pertanggungjawaban. Yang berikut adalah kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan PP. Ini problem. Kalau mau bicara tentang desa kebutuhannya, hingga hari ini belum ada yang secara konkret program pemerintah benar-benar mengupayakan peningkatan kapasitas pemerintah. Sehingga catatan saya, Bang Edi bagaimana desa di Jawa Barat 2 tahun ketinggalan dalam implementasi undang-undang desa dibanding Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Yang diusulkan desa dengan kanal partisipatif yang dibuka pemerintah desa Ciberwetan dan pemerintah kabupaten itu belum terbuka seluruhnya. Kenapa? Karena dinas-dinas sudah menyediakan template program terlebih dahulu. Kalau seperti ini, mana kesempatan program partisipatifnya
ini yang tidak terjadi di negara kita. Sehingga kemarin saya mengkritik habis bahwa apa partisipatifnya musrenbang ini kalau kegiatan sudah ditentukan. Berarti ini hanya melegitimasi belanja dinas saja, yang pelaksananya dinas-dinas juga. Padahal nilai-nilai tertentu dapat diberikan penugasan langsung pelaksanaannya oleh desa. Paham tentang apa itu nilai-nilai anti korupsi. Jadi saya hanya ingin minta bantuan dari media, dari mahasiswa, dari pegiat, dukung Cibiruwetan untuk istiqomah menjalankan sebagai desa anti korupsi. Syukur-syukur kalau media, pegiat, mahasiswa, dan praktisi bisa mempengaruhi desa lain untuk berkomitmen sama. Minimal ketika kami ingin dijalankan, kami diberi keleluasan. Baik, kita buka apa yang harus disiapkan oleh desa. Komponen yang pertama adalah penguatan tata laksana. Balik dulu. Cibiruwetan mulai dari perencanaan pembangunan kami live streaming dalam rangka keterbukaan informasi publik. Usulan partisipatif dari RW dibuat. Awal menyentil ada yang USDES perencanaan, penetapan RKP, APBDes Desember dalam 1 hari, luar biasa itu, terlalu cerdas, terlalu hebat. Tetapi kawan-kawan ada, kawan-kawan nonton, kawan-kawan diam, tidak mengkritisi, bahkan ada regulasinya. Itulah sebenarnya kritisan media yang harus dilakukan. Tata kelola pemerintah desa bukan. Saya ini capek. Saya ditanya KPK, Pak, desa mana yang sudah bisa Anda pengaruhi menjadi desa anti korupsi? Nggak ada. Karena apa? Kecamatan yang tidak melakukan, kabupaten yang tidak melakukan. Cukup bangga, satu-satunya desa di Kabupaten Bandung yang desa anti korupsi, bahkan peringkat 1 nasional adalah desa Cibiruwetan. Hanya jadi kebanggaan. Padahal tantangan dari KPK adalah setelah Cibiruwetan berapa desa yang berkomitmen menjadi desa anti korupsi, dan itu berbanding terbalik dengan sudah dibinakan, sudah dikuatkankah, dan apa upaya. Ini yang tidak terjadi. Lanjut. Nah, ini telah berdarah-darah untuk Bandung, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, tapi mereka tidak pernah punya kesempatan karena tidak punya power. Itu problem korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kades. 3 kata Bang Saryo tadi, 4 abad Bang ya, hampir mendekati 4 abad. Mudah-mudahan akan semakin maju dan sukses. Mas Wijaya, dan juga kepada adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan media yang dari Ciledug. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan hari ini itu menjadi nutrisi bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bandung, dalam terus mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bang Syarial dan Pak Kades Cibiruwetan itu saya sangat apresiasi. Kalau Bang Syarial mengutip dari sisi filosofinya, kalau Pak Kades mungkin dari tata kelola pemerintahan, kalau saya coba melihat dari sisi lain, karena di sini ada berbagai perspektif ya. Saya melihat kepemimpinan pemerintah daerah ini, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah. Kira kepala daerah harus lebih mencermati itu menjadi prioritas. Saya melihat bahwa ini kita bisa breakdown kepada pemerintah di bawahnya. Desa merupakan entitas terkecil dari suatu pemerintahan. Bagaimana desa yang disampaikan oleh Pak Hadian tadi, khususnya Kabupaten Bandung, ini hanya bangga dengan hadirnya Cibiruwetan sebagai desa anti korupsi, desa yang berprestasi. Tapi bagaimana desa-desa lain, 270 desa plus kelurahan, apakah sudah menjadi duplikasi bagi Cibiruwetan? Nah, ini pertanyaan. Makanya di beberapa kesempatan sering menyampaikan kepada beliau lewat media, bagaimana beliau memberikan instruksi, ya, arahan bila perlu. Ini merupakan wajib kepada semua desa-desa yang ada di Kabupaten Bandung ini. Jadi
supaya dilahirkan cibiruetan lain, bukan hanya cibiruetan ini, tapi cibiruetan lainnya. Ini pertanyaan besar, sejauh mana politika beliau daripada pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas sehingga akan lahirlah pelayanan publik yang baik, ya. Satu, yang kedua, PM kita itu 74. Kalau kategori tinggi sebenarnya dilihat dari angka rata-rata kita itu tinggi, tapi kenyataannya boleh nanti kita analisa kenapa kemudian kita mengundang mahasiswa. Jadi bagaimana kemudian IPM kita dengan kondisi yang ini, saya harus ngomong agak kaget. Kita masih ada waktu di sekolah, masih ada yang tidak sekolah, masih ada rumahnya reot, masih ada rumahnya tidak layak huni, kemudian masih kekurangan dalam perekonomian, dan bahkan masih ada yang tidak bekerja. Maka realitasnya itulah yang kemudian menjadi refleksi di sekolah ini. Kita juga harus mengukur diri bahwa kondisi prestasi yang ada itu juga harus masuk pada realitas yang harus bisa mensejahterakan sebagaimana singkatan dari badan itu. Ucapan-ucapan selamat atas penghargaan 313 prestasi Bupati. Mudah-mudahan itu menjadi refleksi semangat kita bagaimana kemudian masyarakat Kabupaten Bandung bisa lebih sejahtera, lebih baik kehidupan yang bisa meningkat dari sisi pendidikannya, ekonominya maupun pekerjaan. Itu barangkali sebagai refleksi di kesempatan kali ini. Izin mungkin kalau dilihat dari refleksi dimanapun itu kota-kota lain, bukan cuma di Kabupaten Bandung, pasti yang diukur itu IPM. Semua itu pasti yang mayoritas yang diukur IPM, indeks pembangunan manusia. Di dalam indeks pembangunan manusia itu berbagai banyak poin di sana. Biasanya pamernya di situ. Para kepala daerah itu pamernya di situ. Ada indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, indeks pendidikan, kemudian ada tambah lagi kadang-kadang ada indeks pangan. Tapi satu yang harus garis bawahi adalah itu secara global bisa diukur. Tapi harus kita lihat kalau bahasa kolot baheula lalu ningali raja sukses atau tidak, lihat 20 rumah kapayun, 20 rumah tukang sampai kiri kanan. Kalau 20 rumah itu baik-baik saja, berarti tanda kutip si raja melakukan tugas yang baik. Atau kalau dalam tanda kutip wali kota atau bupati melakukan tanda kutip. Kemudian kalau indeks pembangunan manusia pada zaman dulu kita anggap indeks pembangunan manusia dulu itu Biasa dari kelima pemateri sore ini. Untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab teman-teman. Berhubung waktunya sudah maghrib, saya persilakan satu penanya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Kades ingin mencolongkan menjadi Kades, saya mengatakan bahwasanya ada yang perkataan yang berkuasa tidak bisa, yang pintar tidak berkuasa. Nah, ini bagaimana cara merefleksikannya di kehidupan sekarang antara penguasa yang tidak mengerti dengan yang mengerti tapi tidak berkuasa. Ya, terus satu lagi mungkin ke Kang Awe. Tadi juga saya menyimak dan mendengarkan bahwasanya yang berpendidikan saja tadi ada yang tidak bekerja. Terus gimana cara merefleksikannya antara yang berpendidikan tadi keluar tidak bekerja, sedangkan yang tidak berpendidikan aman-aman saja gitu. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Realitas bahwa banyak komponen masyarakat yang punya potensi tetapi dia tidak punya wewenang untuk menjabatkan jabatan tingginya karena ada problematik dalam hal rekrutmen kepemimpinan. Jadi di kita selama otak kita masih nasi 100.000 dipilih, jangan berharap kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar adil dan benar-benar amanah, karena pada dirinya akan melekat beban politis dan beban material. Itu yang harus. Yang
ngerti sih ngerti orang kuasa. Dalam konteks ngerti itu kita harus sadar bahwa ruang pengetahuan kapasitas juga itu harus didapat dari orang lain. Dalam hal ini saya juga sangat apresiasi di sini ada forum jurnalis Cileunyi, ada forum Cileunyi. Di sana saya juga kalaupun tidak berkomentar mendengar kawan-kawan jurnalis bercerita tentang problem sosial, permasalahan yang tidak ideal dan lain-lain. Dalam itulah konteks pentingnya kita dalam kapasitas pemimpin berefleksi. Oh, di desa lain terjadi seperti ini, jangan sampai di desa saya terjadi. Kalau terjadi seperti ini, jangan sampai masuk kita menjadi orang-orang kelompok yang tidak perlu. Jadi inilah pentingnya kita memahami filosofi dasar ini, dan untuk kepemimpinan Kabupaten Bandung yang ke depan, saya kira masyarakat harus mulai menilai yang dipilih itu yang memberikan gagasan terbaik yang kita yakini gagasannya akan membawa Kabupaten Bandung lebih baik. Saya kira itu terima kasih. Luar biasa. Ketika ada yang sekolah masih pengaturan, ada yang tidak sekolah kadang-kadang sudah bekerja. Nah, indeks parameter pembangunan manusianya bukan soal kerja atau tidak, tapi kadang-kadang indeks itu menjadi parameter keberhasilan pemerintah. Maka dari itu ada indeks namanya tentang kekuasaan publik, kemudian untuk pemerintah ada juga disebut tentang indeks kesenangan. Nah, ada baru kalau indeks kesenangan itu gini, dalam suatu pembangunan pemerintah atau tantangan masyarakat dilihat bukan cuma dasarnya sekolah atau tidak, tapi dia mau bekerja atau tidak. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara menimbulkan minat itu, nanti empatnya harus dijawab. Gak usah alergi, beraskan. Ya, acara refleksi hari jadi Kabupaten Bandung ini menjadi penting dalam diskusi, karena sebenarnya merefleksikan itu kita berbicara kekurangan kita apa, bukan berbicara kelebihan kita apa. Dengan acara ini menunjukkan bahwa apa sih yang kurang. Tadi kita sebutkan bahwa capaian angka makro, bahwa per kapita orang itu 4 juta, tetapi ternyata kan ditanya di forum, apa punya uang orang 4 juta? Nah, kali 4 rumah, misalkan di rumah itu ada 4 orang, ada 16 juta. Ternyata kan tidak, capaian-capaian itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Terus yang paling penting lagi, tadi, bahwa kalau kadesnya bagus, berarti itu adalah orangnya objektif. Prestasi-prestasi Kades Biro Wetan menurut saya harus diikuti oleh desa-desa lainnya. Jangan sampai kebaikan dan kebagusan dan kehebatan Kades Biro Wetan ini menjadi sebuah sesuatu yang diirikan dan ditinggikan, tetapi harus menjadi motivasi bagaimana ini menjadi lebih baik lagi, supaya desa-desa di Kabupaten Bandung ini menjadi lebih bagus lagi. Jangan sampai ini beliau sendiri prestasinya prestasi tingkat nasional, internasional, anti korupsi, keterbukaan informasi publik, itu sesuatu yang hebat menurut saya. Refleksi yang hebat, itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kami yakin bahwa orang yang netral adalah orang yang berprestasi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada panitia penyelenggara hari ini dari Kecamatan Cileunyi dilaksanakan refleksi pembangunan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bandung. Tentu secara fair kita memberi apresiasi terhadap berbagai keberhasilan pemerintah. Namun demikian dalam implementasinya hal-hal yang memerlukan perbaikan, tentu terhadap hal itu ada catatan-catatan yang mungkin saja nanti bisa diimplementasikan dan diperbaiki sehingga lebih optimal. Harapan kami, kalau saya selaku kepala desa, mungkin atas nama pegiat desa, tentu berharap nanti siapapun pemimpin kabupaten ke depan adalah memiliki program yang lebih konkret untuk menguatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, kemudian memberi ruang untuk pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana peran-peran masyarakat secara kolektif itu dikemas dalam program-program pembangunan kabupaten yang fokusnya di desa dan memberikan ruang terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus program-program tersebut. Saya kira itu harapan bagi kita semua. Semoga Kabupaten Bandung ke depan melahirkan pemimpin yang ideal, siapapun itu kita mendoakan dan mendukung. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Bupati, beberapa poin-poin yang sudah dicapai itu perlu kita apresiasi. Tapi terkait beberapa persoalan menjadi isu-isu yang sangat penting, itu harus menjadi prioritas. Terkait tadi yang saya sampaikan, layanan dasar itu sangat penting. Bagaimana terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, apakah itu menjadi parameter selama ini ya keberhasilan daripada kepemimpinan Bapak Bupati Dadan Supriyan. Nah, itu perlu dipertanyakan kembali. Jadi bagaimana ke depan Bupati Kabupaten Bandung kita usahakan bagaimana care terhadap aturan hukum, ya kan, terkait rotasi yang tadi yang akan sampaikan kembali ke laptop di Undang-Undang Nomor 10 2016 bahwa setiap sudah jelas ya ada izin kementerian dalam ini tidak berarti. Tapi kenapa itu dilanggar? Nah, itu yang jelas bisa menjawab Pak Bupati sendiri. Yang jelas bagaimanapun ke depan pemerintah dalam ini Kabupaten Bandung kita harus masyarakat punya social control yang bagus. Terkait 3 layanan dasar itu menjadi tolak ukur kita. Bagaimana urusan wajib itu menjadi nilai poin yang paling utama. Kalau urusan wajib itu terlaksana dengan baik, saya kira kita perlu memilih pemimpin seperti itu. Tapi kalau 3 hal tersebut banyak hal yang harus kita perbaiki, nah itu menjadi pertanyaan apakah masyarakat diberi keleluasan untuk memilih kembali atau tidak. Silakan, mungkin masyarakat dan media bisa menilai. Saya kira begitu.